Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan belajar bersama atau tentang materi ini dan itu dalam bahasa Arab. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Untuk dalam penggunaan kata ini dan itu dalam bahasa Arab, ada perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan bahasa yang lain. Apabila kita menggunakan bahasa Indonesia, cukup ini dan itu saja. Tidak ada perbedaan antara untuk penyebutan untuk ini laki-laki ataupun ini perempuan. Nah, sedangkan di dalam istilah bahasa Arab, itu ada istilah mudzakkar dan ada istilah muannats. Kalau mudzakkar itu untuk kata benda atau objek yang sifatnya laki-laki atau mudzakkar. Sedangkan yang muannas itu objek yang bersifat perempuan atau wanita. Nah, bagaimana cara kita membedakan mana kata benda yang mudzakkar dan muannas? Baik, sebelum kita masuk ke ini dan itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu mana yang muzakkar dan mana yang muannas. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk kata yang berupa kata muzakkar, biasanya di belakang kalimat, di belakang kata dari kata benda tersebut tidak terdapat huruf tak marbutoh atau tak bulat, atau ini apabila dia berdiri sendiri, kemudian apabila dia tersambung dia berbentuknya seperti ini ya. Oke, contoh yang muannas, kurrosatun. Kurrosatun artinya buku tulis. Oke, kurrosatun artinya buku tulis. Kurrosatun. Baik. Nah, sedangkan contoh yang kedua, yang pertama tadi merupakan contoh yang penulisannya tak marbutoh yang dia menyambung. Ya, bentuknya seperti ini. Contoh yang kedua, qorurotun. Qorurotun artinya botol. Qorurotun. Qorurotun di dalam penulisan tak marbutohnya dia berdiri sendiri karena antara ro dan tak marbutoh tidak bisa disambung. Oke, maka dia berbentuk bulat. Oke, tak marbutoh. Qorurotun. Nah, sedangkan yang muzakkar tidak terdapat huruf ini di akhir. Contoh, kitabun. 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 Oke, kitabun artinya buku. Beda antara buku tulis dan buku. Buku biasanya kita gunakan untuk menyebut buku paket atau buku cerita atau buku bacaan yang lain. Oke, kitabun. Sedangkan buku tulis, kurrosatun, fungsinya yang bisa kita gunakan untuk menulis di dalamnya. Oke, contohnya kitabun. Kitabun, huruf terakhirnya adalah huruf ba dan tidak terdapat huruf lain setelah huruf ba. Kitabun. Kemudian yang kedua, contoh muzakkar adalah qalamun. Qalamun. Huruf terakhirnya adalah huruf mim. Berarti ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Dia laki-laki karena tidak memiliki tak marbutoh di akhirnya. Qalamun artinya pulpen. Baik, sekarang kita masuk ke penggunaan hadza dan hadhihi. Ini di dalam bahasa Arab. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Ketika kita menggunakan kalimat kata ini, maka benda tersebut, benda yang dimaksud adalah posisi benda tersebut dekat dengan kita.
atau bahkan dapat kita sentuh. Hada kitabun. Hada kitabun. Baik. Sekarang yang muannas. Kita menggunakan hadhihi. Oke. Hadhihi. Hadhihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Ini adalah buku tulis. Wa hada kitabun. Wa hada kitabun. Dan ini adalah buku, atau ini adalah kitab. Sekarang kita menggunakan kalimat zalika. Zalika artinya itu. Sedangkan hadza dan hadhihi artinya ini. Baik, sekarang kita lanjut untuk ke kata berikutnya, yaitu zalika dan tilka. Artinya sama-sama dengan itu. Zalika atau tilka artinya adalah itu. Bagaimana penggunaannya? Zalika untuk muzakkar. Zalika qalamun. Tepat atau tidak ketika Ustadz mengatakan zalika qalamun? Tidak, karena bendanya masih tergapai oleh tangan. Ketika benda ini jauh, baru kita menggunakan kata itu. Zalika qalamun. Zalika qalamun. Zalika qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Paham ya perbedaannya? Kapan kita menggunakan kata haza, kapan kita menggunakan zalika. Oke, sekarang yang muannas. Tilka qaruratun. Tilka qaruratun, betul? Ya, ini keliru karena bendanya dekat dengan Ustadz. Atau bendanya kita jawabkan dulu. Tilka qaruratun. Tilka qaruratun. Tilka qaruratun. Artinya itu adalah botol. Nah, ketika Ustadz pegang dan benda ini dekat dengan Ustadz, maka Ustadz menggunakan kata hadhihi qaruratun. Hadhihi qaruratun. Seperti itu ya. Sampai di sini paham? Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari semuanya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah apabila kita mendalami ilmu bahasa Arab, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami arti dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan Ustaz mohon maaf. Kita akhiri dengan bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.